2, 3 rekam. Peringatan buat Edis TV. Lu jangan mulut ember. Sekarang lu lagi live, lu bilang lu tantang gua naik di room lu mau klarifikasi. Sampai orang-orang semua WA saya. Hei, kau jawab WA saya. Besok kita debat PKPK. Ya, tentang Yesus masih punya Tuhan atau Yesus Tuhan. Oke, saya tunggu kau besok. Kau WA saya sekarang. Masa kau suruh saya naik di room, sebentar kau kick saya? Nggak ada clear-clear itu. Kita debat. No, debat. Besok, jangan sekarang. Oke? Sekarang banyak alasan. Yang mau mewakili Edis naik. Bukan bicara di tok-tok, bicara di WA. Ini saya ada WA dia ini. Kenapa saya tidak mau naik di dia? Kok pikir saya pengemis? Dia maki-maki saya, dia bilang saya mandi lumpur, cari koin. Saya naik dia supaya dia dapat koin. Pet! Kalau dia besok jadi dan saya, kalian lihat nanti siapa yang potong telinga. Saya saya potong kuping saya. Janji ya. Saya potong kuping saya kalau saya kalah dari dia. Yesus masih punya Tuhan nggak? Serang pribadi saya loh. Kamu ini memang tidak dihargai lagi. Kamu memang pendeta anjing binatang. Aduh, darah Yesus berkuasa. Bilang Pak Bom pendeta TikTok. Epen kah? Dikasih paus goyang-goyang. Epen kah? Kok tidak dapat paus jadi kau marah? Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Entah apa ya yang dimakan oleh Pak Bom serta RK sehingga kedua orang ini yang sebelumnya ketakutan untuk menyinggung Edis serta kelompok-kelompoknya, anggota-anggotanya, tiba-tiba jadi pemberani, teman-teman. Pak Bom sudah 3 minggu memilih diam, membiarkan Rudy Iskariot yang maju sendirian. Begitu juga dengan RK, teman-teman. Yang kemarin bilang mau istirahat dulu, mau mandi lumpur dulu, teman-teman. Mau mandi lumpur dulu sebagai pengganti diskusi atau PK dengan apologet Islam. Karena apapun cerita, dapur wajib ngepul. Dia wajib mencari koin supaya cicilannya terbayar. Sehingga dia mandi lumpur. Kan begitu. Sedangkan Pak Bom kemarin sempat down, sempat lemas, bahkan dibilang Rudy Iskariot nggak semangat lagi. Lantaran donasi hilang. Lantaran donatur-donatur lebih memilih mendukung Edis. Kan begitu. Apalagi setelah Pak Bom berani menyinggung Edis, otomatis
Donaturnya pindah. Donaturnya tidak mau lagi dukung Pak Bom Bom. Dan tiba-tiba tadi malam teman-teman, mereka berdua kompak. Mereka berdua kompak untuk berani berdiskusi dengan Edis, bahkan menantang Edis. Ya, menantang Edis debat dengan taruhan potong kuping. Potong kuping, teman-teman. Lumayan unik ya, dan saya sudah bahas di channel Jadid HMC. Yang belum nonton silakan nonton dulu, karena ini kelanjutannya. Pembahasan hari ini kelanjutannya. Jadi di sini teman-teman, ada yang cukup unik. Dua-duanya tiba-tiba berbarengan berani. Dan setahu saya, spender mereka ini mirip. Jadi tiap orang itu punya karakter spendernya. Kalau kita bicara Edis, itu yang jadi spender atau jadi donaturnya, rata-rata adalah orang-orang Islamophobia. Rata-rata pembenci Islam. Orang yang suka mendengarkan hujatan kepada Islam. Kalau nggak ada hujatan, nggak mau dukung. Dan mereka, ini juga merupakan donatur Pak Bom Bom sebelumnya. Dan memang Pak Bom Bom, selain ada donatur yang seperti itu, dia punya donatur juga yang memang suka dengan pelayanan Pak Bom Bom. Jadi selain yang suka menghujat, ada juga yang suka dengan pelayanan Pak Bom Bom. Pak Bom Bom menjelaskan Kristen, walaupun itu kecil. Kecil sekali teman-teman. Karena memang mereka nggak suka dengar pengajaran Kristen, nggak suka dengan Bible. Ya, nggak suka dengar Bible. Yang ngomong itu bukan saya, tapi RK. Kalian boleh cek RK bilang apa? Ini penonton Kristen, oten-oten ini kok nggak suka lagi dengar Bible. Sukanya dengar hujatan saja, hujatan kepada Islam. Itu yang membuat dia pusing. Tetapi setelah kasus RK ini, setelah RK merajuk ini, ngambe ini, rupanya donatur-donatur ini mulai berpikir, ya sudahlah, kita tambahin nih uang jajan buat Pak Bom Bom. Nah, jadi donatur-donatur yang suka dengan pengajaran Kristen, yang sebelumnya mungkin cuma sebulan ngasih 1 juta, sekarang menaikkan angka donasinya. Mungkin jadi 2 juta, jadi 3 juta gitu kan. Supaya bisa mengcover atau menggantikan donatur Islamophobia yang cabut dari kedua orang ini. Saya bacanya seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi ini analisa saya sebagai pemerhati dunia diskusi ini yang memang track record dunia diskusinya seperti itu. Jadi nampaknya donatur ini merayu mereka. Karena memang ada donatur-donatur besar mereka yang secara Kristennya tuh masih mending lah. Ya, istilahnya mereka suka dengan apologetika, suka dengan pelayanan Pak Bom Bom kan. Apalagi Pak Bom Bom bilang dia sering mendoakan orang, sering datangi orang sakit dan sebagainya. Walaupun kita nggak pernah lihat videonya. Tapi kan dia ngakunya pendeta. Pendeta sering dipanggil untuk yang seperti itu. Jadi ada yang suka dengan Pak Bom Bom, sehingga mereka, ya udahlah, Pak Bom Bom kan kehilangan donatur nih, kami akan gantikan. Kami sebelumnya tiap bulan nggak ngasih, tapi karena Pak Bom Bom kondisinya seperti ini, ya sudah, kami tiap bulan ngasih, mengcover atau menggantikan spender-spender yang udah terlanjur pindah ke Edis ini, yang sudah terlanjur benci Pak Bom Bom karena lawan Edis. Nah, sehingga semangat lagi nih dua orang nih, semangat lagi untuk menantang. Ini cukup lucu. Tetapi Pak Bom Bom mengatakan dia siap debat dengan Edis, tapi di room netral ataupun PK saja. Artinya PK itu tanpa moderator, pakai timer, ya pakai giliran. Kan kalau setiap PK itu ada waktunya. Nah, waktu ini siapa yang ngomong, nanti waktu yang satu lagi siapa yang ngomong. Karena kalau ke tempat Edis, menurut Pak Bom Bom dia yang rugi. Jadi Pak Bom Bom ini serba lucu ya. Saya ingat waktu sama Bang Zuma, ya, diskusi dengan Bang Zuma, dia nggak mau. Dia alasannya memfitnah Bang Zuma cuma nyari koin. Dan ternyata yang nyari koin itu dia. Jadi Pak Bom Bom menelan ludahnya sendiri, teman-teman. Menelan ludahnya sendiri. Ini memalukan. Bagi para pendukung Pak Bom Bom, tolong nasihati Pak Bom Bom. Kamu fitnah apologet Islam, nyari koin, ternyata yang nyari koin kamu. Yang sibuk dengan saweran kamu. Bahkan bilang nggak mau debat malam ini, lantaran spendernya sudah tidur. Ya, donatur-donatur yang ngasih paus, ngasih singa udah tidur. Rugi kalau debat sekarang, besok sama Edis. Artinya yang nyari koin siapa sebenarnya? Ya. Kalau Bang Zuma mau dimanapun jadi. Tujuan kita ya pelayanan. Tujuan kita menyadarkan kalian. Dan itu sudah dibuktikan dari zaman dulu. Ya, Bang Zuma tuh udah diskusi. Kita tuh udah diskusi dari zaman nggak ada apa-apa, teman-teman.
Dari nggak ada apa-apa, masih WA. Ya saya ingat sekali debat-debat di WA itu. Waduh, 24 jam teman-teman. Bangun tidur, 6.000 chattingan. Ya, 6.000 chattingan. Voice note-nya banyak sekali. Itu kalau didengar voice note-nya, satu orang voice note sampai 6 menit, 5 menit. Ya, saya aja sampai nggak mau dengar gitu, saking banyaknya voice note-nya. Bingung gitu kan. Kalau lu nggak ikuti, bingung tuh. Kalau tiba-tiba ya, beberapa jam nggak buka chat, baru buka, pasti kebingungan. Bayangin, 6.000 chatnya teman-teman. Dan itu menghabiskan kuota kita. Saya sampai handphone yang masuk ke grup-grup diskusi, saya tinggalin. Karena kalau saya bawa keluar, langsung nyedot kuota kencang sekali. Zaman itu. Jadi kita sudah debat dari zaman, ya nggak ada uangnya gitu. Nggak ada sawerannya. Beda dengan Pak Bom Bom dan Polikardus yang lain ini. Yang memang motivasinya nyari koin. Dan itu diakui Pak Bom Bom ya. Diakui kok kita nyari koin gitu kan, dia bilang. Mana spender, mana spender. Setiap ada spender ngasih, oh terima kasih, terima kasih. Aduh, penjilat sekali teman-teman. Penjilat sekali. Dan alhamdulillah ya, Allah masih jaga saya, nggak pernah ada kelakuan seperti mereka ini. Mau kalian sawer paus pun ya, saya paling bilang terima kasih gitu. Nggak lebay gitu. Dan alhamdulillah Allah masih jaga saya nggak sampai, ya tergoda yang gituan lah. Ya masih Allah cukupkan. Sekarang saya live TikTok ya sambil jualan aja gitu. Sambil jualan madu, ya kalau ada yang mau diskusi silakan gitu. Fokusnya adalah jualan madu gitu. Bukan kayak mereka jualan Tuhan. Ya. Oke, kita dengarkan dulu Pak Bom Bom yang sudah mendapatkan semangat kembali ya. Jangan kalian serang pribadi saya loh. Kamu ini memang tidak dihargai lagi. Kamu memang pendeta anjing binatang. Aduh, darah Yesus berkuasa. Bilang Pak Bom Bom, pendeta TikTok. Epen kah? Dikasih paus goyang-goyang. Epen kah? Kok tidak dapat paus jadi kau marah? Oh iya. Oke, saya beri kalian tantangan. Sekarang kalian kasih tahu sama Edis TV. Coba, suruh dia ajar Tritunggal dengan soteriologi selama 1 jam. 1, 2, 3 rekam. Peringatan buat Edis TV. Lu jangan mulut ember. Sekarang lu lagi live, lu bilang lu tantang gua naik di room lu mau klarifikasi. Sampai orang-orang semua WA saya. Hei, kau jawab WA saya. Besok kita debat PKPK. Ya, tentang Yesus masih punya Tuhan atau Yesus Tuhan. Oke, saya tunggu kau besok. Kau WA saya sekarang. Masa kau suruh saya naik di room, sebentar kau kick saya? Nggak ada clear-clear itu. Kita debat. No. Debat. Besok. Jangan sekarang. Oke? Sekarang banyak alasan. Yang mau mewakili Edis naik. Bukan bicara di TokTok, bicara di WA. Ini saya ada WA dia ini. Kenapa saya tidak mau naik di dia? Kok pikir saya pengemis? Dia maki-maki saya, dia bilang saya mandi lumpur, cari koin. Saya naik dia supaya dia dapat koin. Pet! Najis tralala. Saya naik ke dia supaya saya punya spender, kasih saya koin untuk dia. Kok kira saya bodoh? Terus dia top, dapat koin dia. Kan RK sudah nantang di Superboy. Pilih dia mau debat di mana? Di Superboy atau di mana? Saya juga malas Superboy. Nanti Superboy dapat koin. PK aja PK. Suruh Edis PK. Bom tetap PK. Oh, sekarang jadi. Yang penting tentukan waktu. Saya lari ke studio. Saya siap. Suruh Edis WA saya. Kalau mau sekarang PK. Ayo. Tapi jangan ya, sudah malam ya. Spender saya sudah tidur. Ada spender saya kan? Besok aja lah. Aneh-aneh aja. Kubal balik kau. Kutunggu kau besok ya. Jangan tengah malam kayak begini. Orang udah pada tidur. Besok jam 9 malam. Gimana? Jam 9 malam Papua atau jam 7 Jakarta. Setuju ya? Kasih tahu dia. Besok kita debat. Yesus punya Tuhan atau tidak?
Kau narasi 5 menit, baru jam itu baru saya tanya kau tanya saya. Ubal balik kau. Nah, aku bilang, bila perlu Budi Azali, Deki Ngadas, dan Esra Soru, saya lawan 3-3. Gak usah lawan-lawan yang S3, lawan sama saya saja nih. Itu kata perusahaan. Dia dengan sombong, saya akan menantang Budi Azali, Esra Soru, dan Deki Ngadas. Luar biasa sombongnya. Kalau kau bisa lawan saya, kau kalahkan aku, ku tutup channelku, ku potong telingaku. Kalau untuk orang saksi Yehova, saya ahli Alkitab. Untuk onanes, saya ahli Alkitab. Kalau untuk orang Tritunggal, saya mundur paling belakang. Ya, saya mundur, saya takut. Saya takut sama orang Tritunggal. Saya Tritunggal loh Pak Bom Bom. Iya, gua takut. Gua lari ke belakang. Gua takut. Lagi. Kalau orang pengajar sesat, kubal balik. Jangan mau ada kompromi. Tidak ada kompromi sama penyesat. Debat. Pindah kok. Oh, ngaku-ngaku mau ajak bom naik ke ruangan saya. Mau dapat koin. Dapat koin. PK. Supaya kau 5 menit, saya 5 menit. Kasih tahu tadi TV itu. Jawab WA saya. Nih, mau saya tunjuk WA-nya? Nih, gua kasih tunjuk nih. Dia ngaku apa? Dia bilang apa sama gua? Nih lihat, kenapa gua tidak mau naik di dia? Nih, gua kasih bukti nih. Kalian ini aneh-aneh aja. Nih. Saya pakai bukti ya. Tar. Nih, gua kasih tunjuk ini. Undang-undang orang, apa gunanya ada WA? Ya aja. Kale, caranya balik kamera gimana? Nih, baca nih. WA-nya Edi Stipu. Tuh. Nih, dia bilang apa ini? Dia bilang apa ini? Saya sharing live Pak, nanti Pak Bom Bom diserang netizen lagi loh. Kau mengajar di Komalmu, nanti kirim link, aku nonton ya. Kalau Pak Bom Bom mau berguru lagi, biar saya ajari kau kalau Tuhan Yesus punya Tuhan. Saya bilang SSY, dia bilang saya oneness. Saya bilang, tunggu suatu saat saya naik ke room kau ya. Berani nggak kita PK-PK? Gua ajak lu bahas tentang Tuhan atau Tuhan. Gimana kita PK mengenai Tuhan? Gimana? Jam berapa kamu siap? Sekalian kita bahas Mazmur 82. Gimana? Berani nggak? Dia bilang apa nih? Coba teman-teman warna putih nih. PK, dia senyum, modus mau cari duit. Takut. Kau begitu kau masuklah ke room saya, cari uang. Dia bilang ini cari uang. Saya bilang cari uang nih. Dia nggak berani jawab nih sampai sekarang nih. Nih, mau lihat dia bilang sama mandi lumpur. Nih di atas ini. Mandi lumpur dulu Pak. Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar nggak kalau bilang gua mandi lumpur? Suruh dia PK dan saya kubal balik dia. Panggil tuh herder lawan gua. Masa gua mau naik sama dia? Ntar kalau gua ditendang, malas PK aja. Kan enak 5 menit. Atau debat. Tapi saya gak bakalan mau di Superboy punya ruangan. Najis saya mau ke situ. Gak bakalan gua. Gak bakalan gua lari ke tempat-tempat herder. PK aja lebih enak. Betul gak teman-teman? PK ya. Suruh Edis. PK bobom. PK. Ubal balik dia. Tapi jangan sekarang, sudah malam. Besok aja. Biar aku di studio siapkan data, karena pakai data. Saya tantang dia tahu nggak bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dia tahu nggak? Ya. Nanti ditanya, Muka kayak Smoky begitu bang. Minta maaf ya. Jawab WA saya. Sore di TV jawab WA saya. Besok saya tunggu. Jam Jakarta jam 7. Kasih tahu dia. PK. Jakarta jam 7, Papua jam 9. Tentu Amerika jam berapa ya? Gua gak tahu. Kalau nggak mau, naik jam 10. Jam sekarang nggak bisa, sudah malam dong. PK nantang RK, nantang Edis TV.
Dia berani. Saya, RK, Rudy Yohanes. Lawan satu aja nggak berani, apalagi 3-3 orang. Jadi kasih 3 orang foto, somsok sampai. Orang Papua bilang, kak kok somsok sampai. Somsek sampai. Suruh Edis naik ke sini sekarang. Bilang, Bom, gua mau tantang lu. Karena waktu itu dia naik di room saya. Gua nggak bakalan marah. Bom, besok tiap kita PK. Oke. Orang bilang, diskusi pas, tancap gas. Bom menolak. Kau di sini. Herder, kau naik sini Herder. Naik sini. Gua ahli Alkitab bagi Herder. Bagi pengajar-pengajar sesat, gua ahlinya. Tapi kalau orang tertunggal, gua lari. Gua lari. Gak mau gua. Kalau orang pengajar sesat, gua ahli Alkitab. Bila perlu lawan saya tutup mata. Ku balik kalian. Ku bikin kalian mencret. Panggil Edis tipu. Ku gigit dia pengajarannya. Ingat pengajaran dia. Pengajarannya jangan kau panas. Suruh dia WA saya sekarang. Mana WA-nya? Dia nggak WA saya nih. Mana punya WA? Nggak ada nih. Nggak ada. Nggak ada WA-nya nih. Nggak ada. Saya warna biru nih. Nggak ada. Pengecut kau. Akibat. Kesini dia. WA saya. Paling berapa lama? Kau suruh saya naik di room dia. Terus dia cuma odong-odong. Pengajaran itu ku gigit, manusianya ku cintai, sayangi. Oten odong-odong. Herder odong-odong. Kalian ngaku Kristen. Adakah? Tunjukkan satu ayat. Kalau ada, saya hari ini saya tutup channel saya. Tunjukkan satu ayat Tuhan Yesus bilang, kasihilah pengajarannya. Monggo, ada nggak? Lu yang ahli Alkitab atau gua? Di kepala gua ini ada 31.102 ayat. Mau uji coba? Mari kita tutup mata. Nanti sini yang baca Alkitab ada Pak Budi. Sini. Khusus herder ya, bukan yang anak-anak Tritunggal ya. Kalau orang Kristen Tritunggal, gua lari. Gua nggak mau. Gua lari aja, gua lari. Gua hormat. Gua takut. Ya, tapi kalau herder, ku gigit kau. Kau herder, saya singa. Enak-enak aja. Ada yang WA, Pak Bom, Edis mau klarifikasi. Kok nenek moyang klarifikasi apa? Saya mau dimaki-maki, baru kau mau bilang klarifikasi. Pret! Debat! Betul nggak Pak Budi? Debat! Adu ilmu. Setelah itu kau memaki saya terserah. Berarti adu ilmu. Adu ilmu. Ini aja. Kita namanya kalau ini aja. Kita namanya kalau aja. Mbak Bom, ada saksi Yehova yang dukung Edis tipu mau lawan gua, tinggal kau pilih Bom. Jangan Bom saja lah, tidak usah ya Pak Budi, gak usah yang senior gak usah, Bom aja lah. Tulis di bawah, kau mau lawan gua, yang penting depan, open kamera. Jangan kau cuma tahu tutup kamera, maki-maki orang, gajah bengkak, gendut, hamba Tuhan donasi, bukan pendeta, sampah. Debat, open kamera, supaya kau jangan maki-maki. Botol, herder, botol. Ya, aja lu. Kesel Edis, debat, saya nggak mau kompromi, nggak ada, debat. Manusianya saya cintai, pengajarannya loh. Bukan, Bu Hutayan, bukan. Dia bilang dia mau nantang saya, baru dia bilang saya mandi lumpur, Bu. Ada WA-nya, Bu.
Bom-bom mandi lumpur, bom-bom perlu belajar, bom-bom gak ada ilmu. Coba. Baru mau ajak naik ke roomnya dia. Berarti itu namanya saya mau jilat ludah. Betul nggak teman-teman? Dia kasih makan saya kotoran. Mikir. Dia udah bilang gua, berarti dia bilang saya bebong. Berarti enggak, betul. Kalau saya naik berarti saya bebong kan? Betul nggak Pak Budi? Dia sudah bilang saya mandi lumpur. Terus gua naik ke dia, berarti dia kasih makan saya, berarti saya babi. Kubal bali dia. Meka dong. Yang pakai nama bom-bom, kau naik sini. Open kamera, kau jangan cuma berani di roommu. Kau buka kamera, kubal balik kau. Bom-bom yang pakai nama bom-bom. Sekarang kau open kamera, Kalau saya H2H, diskusi. Open kamera. Open kamera. Open kamera. Herder. Woi. Sebagai eksekutor, sementara pelaku lainnya. Dasar kau setan lu. Berani aja lu pakai nama gua. Tapi gua jadi lapar. Bu Margarita, nyanyi dulu dong. Gua makan dulu. Pak Budi. Ya, siapa? Pak Budi. Ya. Ikan mujair. Oh, mantap itu. Oke, nyanyi 2 lagu. Begini. Oke, saya beri kalian tantangan. Sekarang kalian kasih tahu sama Edis TV. Coba, suruh dia ajar Tritunggal dengan soteriologi selama 1 jam. Itu tantangan saya. Dia berani nggak? Coba, suruh dia mengajar dulu. Saya mau lihat. Kayak RK, kayak Pak Bom-Bom. Kalau Pak Bom-Bom lebih detail. Ayo, coba berikan tangan. Dia berani? Kalau Pak Bom-Bom mengajar Tritunggal sampai tabernakel, kalau saya ngajar. Karena saya ahlinya. Sampai saya mengajar tentang eskatologi. Kalau dia besok jadi dan saya, kalian lihat nanti siapa yang potong telinga. Saya saya potong kuping saya. Janji ya. Saya potong kuping saya kalau saya kalah dari dia. Yesus masih punya Tuhan nggak? Aku bilang, saya tunggu-tunggu bom-bom gak naik. Aji. Kau sudah hina-hina saya? Di WA baru kau mau bujuk saya naik ke pro. Aji. Di mana sini? Di mana? Ini. Halo. Yoniko. Hai, biar kami. Pesan Rin. Gimana Pesan Mas? Rin sama nih. Yoniko Bom-Bom. Talepi. Dolby. Allah Bom-Bom. Ya, salam. Apa kau? Oh itu lah ya. Datang power itu. Yoni Bom-Bom. Ya, kamu nanya apa? Singke-singke bate Bom-Bom. Kita lo dah kau Bom-Bom singke-singke bang ya. Tahu singki Bom-Bom ah. Orang sakit jiwa. Halo, selamat malam. Penggugat ya? Ya, halo, silakan. Ada yang sampaikan? Shalom Pak Bom-Bom. Ya, salam. Silakan. Itu saya lagi tadi nonton Edis juga. Jadi kalau versinya Pak Bom-Bom itu Edis itu sesatnya di mana aja Pak Bom-Bom? Pertama, penyaliban itu rencana iblis, itu ajaran sesat. Karena itu sudah diakui oleh Bapak Gereja, penyaliban adalah rencana Allah Bapa sesuai dengan konsili 338 atau 358, saya sudah lupa itu ada punya buku sejarah.
Dan semua aturan dalam Alkitab itu adalah rencana Allah Bapa, kejaliban. Yang kedua, dia mengatakan Yesus punya Tuhan, itu ajaran sesat, bidat. Yang ketiga, perjanjian lama sudah usang. Menurut Bapak, Yesus punya Tuhan ya? Yesus itu kan Tuhan kan? Iya. Kalau dia bilang Yesus punya Tuhan, ajaran benar atau salah? Itu pula banyak banget versinya, bingung saya. Kok bingung? Ya, kalau Yesus itu Tuhan, ya nggak mungkin. Gimana Yesus Tuhan punya Tuhan gitu? Gimana Pak Bobo? Nanti kalian tunggu kalau dia jadi berdebat dengan saya. Supaya saya jelaskan apa arti kata Tuhan dalam Alkitab. Oke? Oh, kalau kata si Edis itu Tuhan, Lord. Jadi semuanya bisa Tuhan kan, dia kan selalu debat itu Rob, Tuhan. Apa arti kata Tuhan? Itu Tuhan, siapa aja bisa jadi Tuhan kata. Iya, nanti makanya suruh dia berdebat sama saya. Yang ahli Alkitab itu mengajar siapa? Siapa pengajar benar, siapa pengajar sesat? Suruh dia, kalian sekarang kasih tahu dia, besok PK dengan saya. Nah, hari ini banyak orang mengaku diri apologet. Mereka tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen. Mereka hanya pintar menyerang agama orang lain. Dan anehnya adalah mereka justru menganggap bahwa itulah apologet. Ya. Dan orang yang melakukan penjelasan dan pertahanan iman itu tidak dianggap sebagai apologet. Jadi siapakah apologet itu? Yang pintar menyerang agama lain. Nah, itulah yang dianggap apologet. Iya. Tapi kalau orang menyerang iman kita dan kita jawab, itu bukan apologet. Saya melihat bahwa mereka hebat menyerang agama orang lain. Tapi begitu imannya dipertanyakan dan mulai jawab, mulai kacau balonnya luar biasa. Iya. Saya mungkin tidak membawa orang luar masuk, tapi dengan berapologia, saya mencegah orang dalam keluar. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Wow, mantap ya teman-teman ya. Pak Bom kembali bersemangat. Dan biasanya, biang kerok semangatnya ya uang, donasi, itu Rudi Iskariot yang bilang. Rudi Iskariot yang bilang, ini Pak Bom lemas gara-gara nggak ada donatur. Bukan saya ya. Kalian boleh cek, ada rekaman videonya, ada buktinya gitu. Kalau mau dikasih silakan, saya bukakan. Oke, jadi teman-teman dengar sendiri, Pak Bom siap nih bangkit melawan Edis. Karena memang Edis ini sudah terlalu semena-mena. Bahkan bisa dibilang putaran donatur ya. Kalau menurut analisa saya 80% putaran donatur itu ada di tempat Edis. Edis dan teman-temannya, Sofiatul ya, terus Yuli dan sebagainya gitu. 20% lagi baru dibagi-bagi. Dan 20% itu ya bukan di Pak Bom doang, ada Rudi Iskariot, ada Paul Jang, ada Agatha. Apapun ceritanya Agatha masih cukup besar. Karena dia masih punya yang namanya Paduka Rudal ya. Ada donatur dia yang namanya Paduka Rudal, teman-teman. Jadi Agatha tuh suka dengan rudalnya. Karena dia cinta dengan rudalnya, ya dijaga ini donatur. Donatur si Rudal ini, Pak Rudal inilah yang memberikan apartemen, terus juga botox, HP, luar biasa teman-teman. Jadi dia yang full bayar apartemen Agatha, walaupun cuma dipakai 1 bulan dibilang Agatha ya. Nah, mereka ini karena uang gratis jadi semena-mena. Jadi asal-asalan ya. Kita tuh kalau ada tempat sewa, kalau bisa sampai hari terakhir pun masih kita pakai. Supaya nggak sia-sia.
supaya nggak mubazir kan. Ini dikasih 1 tahun malah cuma pakai 1 bulan. Mentang-mentang bukan uang dia. Nah, inilah bedanya kalau orang bukan dari uang keringat sendiri. Jadinya sepele. Anggap remeh gitu. Nah, ini kelakuan-kelakuan coten-coten ini ya. Uang gampang soalnya. Uangnya, aduh uang setan kalau kita bilang ya. Terus, Pak Bom Bom teman-teman, ini siap nih kembali memimpin perlawanan kepada Edis nih. Setelah kemarin terjadi kudeta, terjadi ribut, kisruh, saat konsili Polikardus Indonesia. Di mana Erben, terus si Raja Dubur, haleluya ya, dan teman-temannya nggak mau ikut melawan Edis. Dan sebenarnya perseturuannya makin panas teman-teman, karena mulai ada nama-nama yang tersingkir. Ini sekilas info aja. Dulu ada yang namanya CP teman-teman, Christian Prince Indonesia. Salah satu penghujat juga yang sering dalam diskusi-diskusi itu, waduh, parah, kelakuannya parah. Jadi Christian Prince-nya ada 2 ya. Yang Indonesia itu ada 2. Satu si Daniel, Kiai Murtad yang ganti nama jadi Christian Prince juga, alias CP. Terus ada si Christian Prince yang berkumis. Yang berkumis itu. Setelah kemarin kena spill datanya, dia sekarang mundur teman-teman. Setelah di-spill ya, foto dia, gereja dia, ya, bahkan sampai pihak muslim juga punya. Waktu itu saya dapat dari Pak Julfikar dapat dari si Amin Wijaya ya, Amin Wijaya dan Pastor Sarah gitu. Karena kemarin tuh saya nggak gitu tertarik gitu. Ini apa gitu kan? Karena setahu saya kalau doxing itu melanggar undang-undang. Tapi kalau mereka udah doxing, ya udah kita cuma memberitakan ulang. Yang penting yang pertama sekali membongkar mereka, jangan kita yang pertama. Ya nggak boleh bongkar data pribadi orang. Tapi kalau udah dibongkar, udah jadi konsumsi publik, ya nggak apa-apa kita reaksi. Itu yang terjadi. Nah, jadi bagus sih dari perseteruan Oten ini banyak Oten-Oten yang jadi korban, sehingga makin berkurang lah penghujat-penghujat Islam. Kan positifnya di situ, berkurang penghujat-penghujatnya. Dan kita harus terima kasih nih buat Edis yang sudah memporak-porandakan Polikardus ini. Karena tanpa Edis mereka nggak mungkin berantem. Ya, mereka tuh kan berantem karena Edis mengambil hampir 80% donatur. Kalau kemarin bagi rata cuma beda-beda tipis ya, mereka nggak akan berantem. Paling berantemnya berantem kecil, skala-skala kecil gitu, saling sikut-sikutan kecil untuk memperebutkan donatur. Tapi gara-gara Edis ini jadi ribut besar. Karena skalanya tuh beda. Dampak yang ditimbulkan Edis tuh beda. Dan sekali lagi kalian juga dengar ya, bagaimana Esra Soru bilang bahwa sekarang ini banyak orang ngaku apologet. Mengklaim diri mereka apologet. Padahal mereka bukan apologet. Sekali lagi ya saya katakan, mereka ini Polikardus. Dari dulu saya sudah mengklasifikasikan mana yang apologet, mana yang Polikardus, mana yang ya bisa dibilang bencong, setengah-setengah gitu. Ada juga yang memang kita harus akui apologetikanya kuat, Polikardusnya sangat sedikit gitu. Istilahnya jarang-jarang lah dia offset. Contohnya Tante Luis Prasetyo, Andre Tunggal, Didit Yuli, kadang-kadang jadi Polikardus. Saat dia jadi Polikardus baru saya reaksi. Tapi kalau dia fokus pelayanannya, fokus pembelaan imannya, ya kita nggak akan ganggu. Tapi kalau sudah ada ranah fitnah Islam, ya membahas Islam, baru kita akan balas. Karena di Islam tuh kita nggak boleh nyerang orang duluan. Ini teman-teman harus camkan. Jadi memang masih ada yang istilahnya fokus utamanya itu apologet. Nomor satunya apologetika, baru nomor 2-nya hujat dan nyari duit. Jadi kalau Polikardus itu motivasinya kalau bukan nomor satunya nyari uang, ya atau cari koin, nomor satunya itu yang menghujat Islam karena punya dendam masa lalu atau dendam sekarang gitu kan. Mungkin dia di kantor benci dengan bosnya yang Islam atau benci sama tetangganya. Yang seperti itu yang kita lawan. Dan terbukti banyak sekali yang seperti itu teman-teman. Motivasinya uang aja. Karena TikTok ini uangnya gampang. Di sawer sekarang, selesai live udah bisa cairkan. Udah bisa cairkan teman-teman. Gimana orang nggak jadi penghujat semua? Didukung masalahnya. Selama ada dukungan dari Laskar Polikardus kepada orang-orang yang hujat Islam, ya pasti akan banyak yang terjun ke dunia hujat ini. Karena permintaannya besar. Kan gitu.
lebih besar permintaan daripada supply-nya. Supply-nya masih sedikit. Karena nggak semua orang berani hujat Islam, apalagi yang sudah open camp. Seperti yang dibilang Erben kan, kalau yang udah open camp ini bahaya. Kecuali yang kayak Raja Dubur gitu kan, yang bencong-bencong itu, yang nggak berani open camp, bisa itu. Masih berani. Rata-rata yang nggak open camp kan masih berani gitu. Mereka pikir polisi nggak bisa nyari mereka. Belum kena aja gitu. Karena kita tahu, penegak hukum kita masih sibuk yang lain. Padahal ini jelas-jelas jauh lebih berbahaya daripada teroris. Saya berkali-kali sampaikan, terutama kalau di sini ya, yang mendengar ada penegak hukum. Saya berharap ini jadi perhatian khusus, karena dampak yang ditimbulkan Edis dan para Polikardos ini dampaknya jauh lebih besar daripada bom yang diledakkan teroris. Bom yang diledakkan teroris jatuh korban cuma radiusnya segitu. Ya, bukan saya menyepelekan ya. Contoh, bom di mana gitu. Yang meninggal radius itu aja. Selesai bom, perbaikan selesai gitu. Paling dampak yang masih tersisa kepada keluarga korban. Ya, teman-teman korban sama korbannya misalnya cacat gitu. Tapi dampak yang timbulkan Edis, ini orang bisa bunuh-bunuhan. Dan yang ngomong ini bukan saya. Orang Kristen sendiri mengakui ya, Rudy Iskariot, Pak Bom mengakui bahwa dampaknya ini ngeri. Akhirnya mereka semua setuju dengan saya. Dari 4 tahun yang lalu saya sudah serukan, ini bahaya nih kalau diteruskan. Kita akan melihat banyak penghujat, dan kita akan baku hantam karena itu. 4 tahun lalu saya sudah bilang, dan sekarang mereka jilat semua omongan saya. Mereka jilat. Coba lihat, apa yang saya katakan semua terjadi kan? Bahwa mereka dibiayai oleh kelompok organisasi penghujat. Rudy Iskariot bersaksi benar. Oke? Saya bilang ke depannya akan banyak orang yang menghujat Islam. Ya, ini akan jadi pekerjaan. Benaran terjadi. Banyak sekali sekarang bermunculan. Terus saya bilang kita akan baku hantam, kita akan ribut, kita akan perang agama karena ini. Mulai terjadi di Padang Panjang kemarin, jemaat gereja ngajak perang agama. Ngajak perang agama. Dan di daerah-daerah, di akar rumput itu masih banyak yang seperti ini, teman-teman. Semua bom waktu kok. Saya udah bilang duluan kan dampaknya jauh lebih berbahaya daripada bom. Terbukti satu persatu. Itulah saya bilang yuk sama-sama kita perangi Polikardos ini. Sekali lagi, Pak Bom bergandengan tangan dengan pihak Muslim, bukan karena dia pengkhianat Kristen, enggak. Ya, kalau kamu bilang pengkhianat Kristen, apa bedanya dengan Paus? Apa bedanya dengan pendahulu-pendahulu kalian? Bapak-bapak gereja yang berdampingan juga dengan pihak Muslim. Kan berdampingan dalam rangka NKRI. Dan kalau bagi mereka itu salah, wah memang bagi mereka tuh Islam tuh musuh artinya kan. Karena menurut mereka Pak Bom dengan duduk bareng dengan pihak Muslim itu sama saja pengkhianat. Jadi menurut mereka, yang duduk bareng dengan Muslim, yang bisa bekerja sama dengan Muslim, itu semua Kristen pengkhianat. Ini bahaya nih, pengusaha-pengusaha Kristen nih, yang ada usahanya berhubungan dengan Muslim, artinya kalian semua di mata Polikardos ini pengkhianat. Jangan lagi kalian dukung mereka, jangan lagi kalian donasi mereka. Karena sebegitu rendahnya kalian di mata mereka. Ya, sebegitu hinanya kalian di mata mereka. Jahat sekali nih Polikardos. Karena mereka maunya tuh, pokoknya orang Kristen tuh kalau ketemu Islam tuh bunuh-bunuhan. Harus benci gitu. Standar mereka tuh seperti itu. Ngeri. Ya, saya katakan ngeri. Oke, mungkin itu aja. Dan sekali lagi teman-teman, jangan lupa ya, sambil nonton Polikardos baku hantam, dan saya yakin mungkin dalam waktu dekat akan terjadi diskusi antar mereka, antar Polikardos ini yang akan cakar-cakaran, maka siapkanlah cemilan terbaik dan minuman terbaik, teman-teman. Silakan dipesan mau di Madu, yang ada di Tokopedia maupun Shopee, yang bisa kalian akses melalui link yang ada di deskripsi video ini. Tinggal diklik aja. Dari Shopee lagi ada free ongkir, teman-teman. Tapi aktifkan voucher ya, jangan salah. Jangan salah klik-kliknya. Pastikan kalian pakai voucher dan free ongkir. Lebih menguntungkan. Dan kalau bisa, ya stoklah yang agak banyak, teman-teman. Mulailah konsumsi madu menggantikan gula. Yang biasa ngeteh pakai gula, ngetehnya pakai madu. Pilih madu murni. Kalau yang biasa ngopi, ganti gulanya dengan madu akasia untuk kopi. Enak sekali, teman-teman. Lebih nikmat, ada wanginya beda. Sensasinya beda. Itu anjuran dari saya.
Oke, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan madu kita juga murah, hanya 40.000 mulai. Ya, mulai dari 40.000. Udah dapat setengah kilo, teman-teman, setengah kilo. Ya, bukan botol kecil, tapi setengah kilo. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.